Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih bisa berkumpul kembali. Kita masih diberi nikmat Islam, nikmat iman, yang mana sampai saat ini kita masih bisa berkumpul kembali walaupun beberapa bulan yang lalu terakhir kita ketemu pada beberapa bulan yang lalu. Ini udah lama kita nggak ketemu, tapi kita itu masih sehat walafiat. Semoga kita masih dalam keadaan sehat. Semoga kita masih diberi kemudahan untuk mempertahankan keimanan kita. Salawat serta salam terlupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya hingga akhir zaman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tujuan. Kebanyakan mereka itu melakukan tanpa tujuan. Sebagaimana tertera pada surat Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Dan janganlah Anda melakukan apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Selain ilmu, tujuan juga. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Maksudnya apa? Kalau kita melakukan tanpa tujuan, yang mana yang ada nanti di akhirat semuanya akan dipertanyakan. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Untuk apa kamu melakukan seperti itu? Misalkan kita dari dari hidup sampai mati, seseorang terus-menerus mengumpulkan harta, mengumpulkan barang, uang, dan sebagainya. Nanti di akhirat, uang nggak bisa dibawa mati. Gimana kalau nggak bisa dibawa mati? Dimintakan pertanggunggan jawabnya. Untuk apa kamu mengumpulkan uang? Untuk apa kamu mengumpulkan barang-barang yang tidak kamu pakai untuk hak yang membutuhkan? Nah, oke. Kita membahas tujuan manusia diciptakan oleh Allah. Nah, harapan Allah itu manusia itu akan taat dan patuh kepadanya. Tapi kalau Allah ciptakan manusia, lalu manusia itu main-main begitu aja. Ibarat kata seorang itu bikin bikin planet. Lalu, nah habis bikin planet, tiba-tiba planetnya itu rusak. Ya udah, buang aja tuh planetnya. Demikian pula dengan
Kalau Allah ciptakan itu manusia, lalu tiba-tiba manusia itu melakukan kezaliman di muka bumi, ya udah, buang aja tuh manusia ke neraka. Masa kita lahir tanpa tujuan? Kalau asal-asalan, kita lahir buat apa? Untuk lawan jenis. Kayak gini nih, kaulah tercipta di dunia. Adam tercipta di dunia untuk mana? Udah, maksudnya Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Adam. Begitu begitu juga dirimu tercipta untuk temani aku. Apa? Masa aku diciptakan untuk raudatin? Nggak mungkin. Masa seseorang diciptakan untuk lawan jenisnya? Nggak mungkin. Ya udah deh, Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'id, dan ingatlah ketika Wa'id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maksudnya apa? Semua orang itu pasti akan menjadikan semua orang semua orang itu pasti akan menjadi khalifah di muka bumi. Semua orang, semua manusia. Lalu khalifah itu apa? Akar-akarnya kho, lam, fa. Kayak gini nih. Fakholafa min ba'dihi khalfun adha'us shalah. Surat Maryam ayat 59. Fakholafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawat. Fasawfa yalqawna ghayya. Illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. La yasma'una fiha lakwan illa salama. Walhum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya. Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina. Oke, ya. Dan seterusnya. Maryam ayat 59. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Apa penggantinya? Kayak Prabowo Subianto, kayak pemerintah pemerintah yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Demi apa? Demi uang, demi keuntungan dirinya sendiri. Kalau gitu, ngapain deh? Apakah kita diam atau ikhlas menerima atau sabar atau demo-demo? Justru kalau demo itu, ntar yang ada mahasiswa ditangkep. Kayak tragedi 1984, 1998, yang empat pahlawan revolusi. Itu kalau pemuda Ashabul Ukhdud
Justru kalau dia berdakwah, dia malah dipledo-pledoin sama Ashabul Ukhdud. Kayak Ibrahim tuh. Ibrahim ngancurin berhala, habis itu dibakar hidup-hidup. Tapi nya- tapi untungnya Allah itu menjadikan api itu api yang dingin. Iyalah, karena kita ikhlas menerima resiko terhadap yang pernah kita lakukan. Kita penerima itu dengan ikhlas, dengan kemauan dirinya sendiri, diri kita sendiri. Kalau kita punya kemauan, kita pasti bisa. Khalifah itu pengganti, penerus. Misalkan kalau Nabi Muhammad meninggal, siapa yang menggantikannya? Abu Bakar. Terus Abu Bakar, yang kemudian itu Utsman yang menggantikan Muhammad. Habis itu Utsmani, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, habis itu Ali bin Abi Thalib. Terus yang menggantikan empatnya itu siapa? Ulama-ulama yang mana ulama-ulama itu? Nah, ini Nabi itu lebih berat ujiannya daripada ulama. Kemudian orang-orang mukmin, kemudian orang-orang awam, orang muslim, baik yang awam maupun yang non muslim, yang muslim KTP, terus orang-orang awam. Kayaknya sih gitu. Berat. Para nabi lalu yang mendekati sifat nabi dan seterusnya. Dan ulama, kemudian orang-orang mukmin. Kayak gitu tuh. Sekarang lalu pengertian yang mengelola bumi, yang mengelola muka bumi. Lalu tujuan kita diciptakan oleh Allah itu 51 ayat 5 berapa ya? Umum ulum bismillahirrahmanirrahim. Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dan harapan Allah seperti itu. Harapan Allah itu supaya yang Allah ciptakan itu tunduk dan patuh kepadanya.
Allah menciptakan bumi, lalu bumi itu dikelola oleh manusia yang disebut dengan khalifah. Dan itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah. Lalu yang kemudian itu dalam hadis yang ini kemudian yang itu bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya dan berlamalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Contoh bekerja untuk dunia itu adalah contohnya adalah apa tuh namanya belajar di sekolah, kuliah di kampus, ya kemudian itu kerja di kantor. Itu contoh kerja untuk dunia, belajar di sekolah, kuliah, dan kerja di kantor. Tapi jangan lupain belajar agama. Suratul Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan. Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Maksudnya apa? Dunia itu boleh, tapi jangan lupain akhirat. Begitu juga sebaliknya. Jadikan dunia itu sebagai bekal, sebagai sarpras untuk menuju akhirat. Bukan berarti ngumpulin harta banyak. Bukan. Nggak bisa dibawa mati tuh hartanya. Mendingan hartanya itu dibagikan ke yang berhak membutuhkan. Oke, bekerja untuk akhirat seolah-olah engkau akan mati besok. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kayak gue nih. Gue lagi dakwah, sembunyi dakwah ke orang awam. Gue share ke gue share melalui media sosial. Nah, media sosial itu sebagai sarpras dakwah, sarpras biar gue bisa dakwahin ke masyarakat melalui media sosial. Itu,
Itu fungsinya dunia itu kayak gitu. Fungsinya dunia itu kayak gitu. Jadikan dunia sebagai sarpras untuk kita dakwahin ke masyarakat. Sebagai sarpras, sarana prasarana untuk num- mendukung, jadikan dunia itu sebagai alat yang mendukung perencanaan masa depan akhirat. Bukan jadikan dunia itu sebagai tujuan. Tujuannya itu kan hanya untuk Allah, akhirat itu. Nah, kerja kerja demi duit itu termasuk kerja untuk dunia. Itu yang kerja demi duit itu kerja untuk dunia kan. Sedangkan kayak gua itu yang gue lakuin itu kerja untuk akhirat, dakwain ke masyarakat melalui media sosial. Nah, gue bikin 3 akun Instagram dan dua akun media sosial lainnya. Nah, SGM Children itu, Banu Sajim itu punya akun Instagram, hanya punya akun Instagram doang. Tapi yang lainnya itu akun gue sama akun Ralakrati, akun Tasal gue. Jadi kita punya 3 akun, antara lain akun saya, akun Tasal saya, dan akun organisasi saya. Tasal itu kayak shortcut, jalan pintas, perantara. Tapi WA-nya itu hanya satu, WA saya. Jadi yang mau ikut serta dalam organisasi baru kami, silakan. WA-nya ada di bio. Ya, WA-nya ada di bio SGM Children. Instagram yang ada, WA gue ada di bio Instagram sgm.children. Jadi yang mau bergabung silakan daftarin aja. Jangan lupa isi forum yang sudah lama diberikan oleh kami. Kalau nggak ngisi, nggak bisa ikut dong organisasinya. Tapi kalau 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 di antara satu pun yang nggak punya pacar sama sekali, ya udah, screenshot aja WA dari WA luarnya aja, halaman pertama WA. Tapi sekali lagi ya, kalau seseorang merasa nggak punya gebetan sama sekali, nggak punya pacar sama sekali, temen tapi mesra itu nggak punya sama sekali, screenshot aja halaman pertama WA. Boleh grup, boleh PC, atau kedua-duanya. Tapi kalau yang punya pacar itu putusin hubungan kalian. Habis itu screenshot
screenshot PC pacarnya. Habis itu diupload di Google Form di Google Form itu. Jadi yang mau daftar itu silakan. Tapi dakwahnya melalui online. Yang online itu yang tinggal di luar Jakarta. Yang online itu yang tinggal di luar Jakarta. Tapi yang tinggal di Jakarta itu disarankan offline. Harus ketemu gue. Tapi gue nggak mau orang yang berdua-duaan yang bukan mahram. Al-Isra ayat 32 nih. Wala taqrabus zina innahu kana fahisyatan wa asapilan, dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya itu yang demikian itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang mungkar, jalan yang buruk. Alasan dilarangnya zina itu terkait dengan kemaluan. An-Nur ayat 30 sampai 31. Yaktudna min absarihin, tahanlah pandangan kalian. Jalannya kayak gini aja. Lihat ke depan aja deh. Lihat ke depan. Jangan lihat ke kanan, ke kiri. Wayahfazu furujahum. Wayahfazna furujahunna. Dan peliharalah kemaluan. Yang khusus perempuan itu. Wala yubdina zinatahunna. Dan jangan nampakkan perhiasan. Misalkan yang nggak misalkan apa tuh namanya, kayak gini, gelang yang ada di sela-sela jari itu jangan, kalau bisa jangan nampakin di kepati. Maksudnya apa? Wala yubdina zinatahunna. Apa maksudnya? Jangan nampakin aurat, jangan lepas hijab hanya hanya karena lawan jenis, hanya karena cowok. Sekali lagi ya, jangan nampakin aurat hanya karena cowok. Demi cowok, alasan apapun itu jangan dilakuin. Illa ma zahara min wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan janganlah kalian menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak itu muka dan tangan. Itu yang biasa nampak. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Artinya apa? Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Maksudnya apa? Apa? Nih cewek kalau nutup kalau pakai hijab itu harus nyampe ke dadanya. Yang berikutnya itu wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw apa, dan seterusnya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suaminya atau ayah mereka atau ayah suami mereka, ayah suami. Kecuali jadi yang boleh nampakin perhiasan itu, yang boleh nampakin aurat itu hanya untuk yang mahram.
Sekali lagi ya, hanya untuk yang mahram itu mereka boleh nampakin perhiasan. Atau kalau mau lepas hijab itu di rumahnya aja. Tapi kalau ada tamu, tapi kalau ada tamu yang mau masuk ke rumahnya, berarti ceweknya harus pakai hijab. Nah, awitiflil ladzina lam yadharuna ala auratin nisa'i. Tifli apa itu tifu? Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Apa maksudnya? Nih, ini ya. Ketika guru lagi ngajar. Ketika anak-anak itu bertanya tentang aurat, aurat wanita. Lalu gurunya itu ngejawab sambil mempraktekkan. Oh iya, lepas hi- lepas hijab dalam keadaan darurat itu kan ketika ceweknya itu sedang mempraktekkan kepada anaknya. Ketika ceweknya itu lagi ngajar ke anak-anaknya tentang auratnya. Lalu dia praktekin ke anak-anaknya eh, tutorial hijabnya gitu. Jadi kalau mau lepas hijab itu di rumahnya aja. Tapi kalau ada tamu yang nggak dikenal, secara apa tuh namanya? Tapi kalau ada tamu yang tidak dikenal, menurut Alkitab itu ceweknya harus pakai hijab karena di sisi Allah itu nggak sopan di hadapan tamu-tamunya. Kita gue kupas maksud-maksudnya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suaminya, ayahnya, atau mertuanya, atau anak-anaknya, atau anak ipar. Anak ipar. Maksudnya menantunya, atau saudara iparnya, anaknya, atau kayak gini lah. Kecuali kepada ayah, ayah, kemudian itu suami, saudara laki-laki, kemudian itu kecuali kepada ayah, mertua, kemudian itu saudara, kemudian saudara ipar, kemudian anak, menantu. Kayak gitulah kalau mau nampakin aurat, perhiasan anak ipar, anak ipar, menantu. Jadi kalau di hadapan keenamnya itu boleh nampakin aurat, perhiasan.
Nah, berikutnya, dan janganlah mereka wala yadribana wala yadribana bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min sinatihinna. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Apa maksudnya? Jadi alasan dilarangnya zina itu terkait kemaluan, dan air mani yang keluar darinya, terkait kemaluan dan air mani yang keluar darinya. Itu alasan dibalik larangan zina. Entah itu demi nafsu, demi lampiasin nafsu. Kalau kalau lampiasin keinginan, nanti yang ada nggak kenyang-kenyang. Yang ada nimbulin ketagihan supaya diminta teruskan saja lagi dan lagi kayak gitu. Ini nggak kenyang-kenyang kalau lampiasin keinginan, nggak kenyang-kenyang nih. Gimana kalau nggak kenyang-kenyang? Mendingan berhenti, mendingan berhenti aja sih. Mendingan berhenti aja sih kalau kayak gitu. Karena lampiasin keinginan itu sungguh nggak kenyang-kenyang nih. Mendingan berhenti aja. Kalau punya keinginan tuh harusnya ditahan, jangan dilampiaskan begitu aja. Nah, untuk informasi berikutnya itu ada di pertemuan sebelumnya. Itu ada di live Ralakrati sebelumnya, live Profesor Alakrati yang sebelumnya. Untuk alasan-alasan sebelumnya itu alasan dibalik larangan zina itu, kalau mau lebih lanjut itu ada di live YouTube Ralak ada di live YouTube Profesor Alakrati pada pertemuan sebelumnya. Daripada pakai kondom, mendingan nikah. Lalu berikutnya itu ada yang kerja untuk dunia dan ada yang kerja untuk akhirat. Kayak gue nih, kerja kerja demi itu juga kerja untuk dunia. Jadi gue pengen share ke orang awam betapa pledonya perjuangan gue yang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang hanya untuk akhirat. Untuk akhirat itu mau tak mau gue berjuang sendiri. Gimana sih perasaan kalian tuh? Gimana sih perasaan kalian kalau gue berjuang sendiri? Nah,
gue udah capek-capek share melalui media sosial, Instagram. Gue udah berkali-kali share ke pengikut gue yang di Instagram. Lalu kemudian itu akun perantara gue sama akun organisasi gue. Tapi nggak ada satupun yang mau ikut serta dalam organisasi baru kami. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala, ya udah nih, ma as'alukum alaihi min ajrin, ma as'alukum alaihi malan, ma as'alukum alaihi ajron, in ajriya illa 'alallah. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi gue nggak minta upah, gue nggak minta like, comment, and share. Bukan, gue nggak minta seperti itu. Gue mintanya upah dari Allah. Itu aja kok gue minta pahala dari Allah. Ridwan Allah. Demi gue minta keriduan Allah kok. Lalu yang kemudian itu, gue udah capek-capek berdoa kepadanya. Kalau Allah tidak mengabulkan doaku, berarti ada sesuatu yang lebih baik lagi daripada yang gue minta. Dan itu pun gue udah capek-capek sabar. Gue udah berkali-kali sabar. Tapi Allah ngasih kemudahan untuk bisa sabar lagi. Intinya dakwah yang aku kasih itu hanya untuk Allah. Biarin mereka itu ngikutin organisasi baru kami ataupun mereka nolak. Mereka nolak dengan alasan masih punya gebetan yang bisa ngedukung mereka. Emang seberapa sih mereka ngedukung? Apalagi yang mabuk-mabukan habis tuh game itu, kalau kalau mau nganterin gue pulang itu bukannya nganterin gue, tapi nganterin gue ke PKT. Itu yang nganterin gue itu yang mabuk-mabuk, yang habis tuh game, yang habis miras. Al-Maidah ayat 90 91 nih. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal bagda afil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun, yang artinya
Wahai orang-orang yang beriman, sungguh meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Syaitan itu apa? Zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Karena sesungguhnya syaitan itu bermaksud dan hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian. Misalkan, kalau minum alkohol, kalau minum alkohol berarti memberikan peluang bagi setan untuk menggodanya. Meminum khamar itu, mengundi nasib itu berhala, itu kalau main judi, itu memberikan peluang bagi setan untuk menggodanya. Jadi hal itu memberikan peluang bagi setan untuk melakukan hal yang tidak-tidak, untuk menggoda yang tidak-tidak, menggoda hal-hal yang tidak diinginkan. Dan setan itu menjadikan pemabuk itu sebagai orang yang membenci orang yang baik-baik. Setan itu menjadikan pemben Setan itu menjadikan pemabuk itu sebagai orang yang membenci orang yang polos. Polos itu apa? So alim. Nah, sekarang saya nalahumus syaitonu a'malahum. Menjadikan mereka memandang baik perbuatan buruk. Maksudnya apa? Yang mereka kerjakan itu menurut mereka itu baik. Tapi di sisi Allah itu perbuatan yang buruk. Nah, contoh saya contoh khianatus syaiton nih. Perhiasan syaitan itu adalah yang menjadikan mereka memandang baik perbuatan buruk itu adalah setan itu menyukai beberapa tempat terutama yang gelap, kotor dan sepi. Misalkan itu dunia gemerlap, diskotik, pele amat, terus kamar mandi, tempat sampah, tempat yang jarang didatangi tempat yang jarang didatangi manusia itu misalkan hutan, kuburan, kuburan, peramal. Nih, kalau ada yang nari kayak gini atau joget joget itu setan nganggapnya keren, menganggap bagus perbuatan buruk. Padahal ini cuman yang mereka lakuin. Walaupun walaupun pengikut setan itu
nganggepnya biar gaul. Gaul apanya? Gaul tetap gaul. Tapi yang bener tuh keplanennya. Nah, itu pengalaman gua. Lalu yang berikutnya itu, akan tetapi kalau mau dipuji, misalkan kalau mau promosiin SJM Children, yang ada kita disuruh bayar. Kayak publish laku, publish jurnal itu harus bayar. Publish yang lainnya itu harus bayar. Bayar ke mana? Bayar ke penerbitnya. Penerbit lagu, penerbit ini itu apa tuh namanya? Si Coki, Coki laku, bayar ke cokinya. Kayak gitu tuh. Kalau mau promosiin harus bayar. Bayar ke penerbit iklan. Mendingan kita bayar ke Allah. Bayar tenaga, bayar pikiran. Kita planein studi kasus istrinya gimana Pak Herman, di mana Pak Herman itu istrinya, di mana Pak Herman itu istrinya selingkuh. Oh, istrinya selingkuh sih. Oh iya, Pak Herman itu suka selingkuh, suka khianatin istrinya dengan wanita lain. Berarti istrinya itu harus berjuang sendiri dong. Harus berjuang demi mempertahankan rumah tangganya. Berjuang sendiri lagi, ame. Gimana pledonnya istrinya Pak Herman itu berjuang sendiri demi mempertahankan rumah tangganya. Pledo amat talas. Terus capek-capek ngingetin suami biar ngabok, biar tak boleh khianatin pernikahan mereka berdua. D- Dan demikianlah kajian subuh yang dipledoin supaya orang-orang yang beriman itu orang-orang yang beriman itu dapat mempertahankan keimanan mereka dan supaya orang-orang yang awam yang muslim itu segera bertaubat dan memperoleh hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dakwah aku ini bermanfaat untuk manusia yang muslim. Sekian dari saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.